sekolah atau semacam itulah, hal-hal yang remeh, tapi nama-nama itu mulai muncul. Nama Tionghoa, lalu soal vihara, soal Konghucu itu mulai ada di buku pelajaran. Bahasa Mandarin pun diajarkan di sekolah-sekolah kan. Jadi penerimaan terhadap budaya ataupun etnis Tionghoa secara bertahap itu lebih dilakukan secara lebih baik oleh pemerintah. I see. Oh, ya itu bagus sekali. Ya, masalah diskriminasi ini kan masalah yang luar biasa besar. Jadi kalau dibilang situasi Indonesia saat ini masih banyak diskriminasi, betul. Tapi bahwa usaha untuk menghapuskan diskriminasi itu ada, itu juga satu hal yang patut kita hargai. Sampai sekarang misalkan undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ini kan belum juga diundangkan. Ada tarik-menarik kekuatan yang juga sangat besar ya. Jadi ada kelompok yang menyatakan tidak setuju sama sekali, tetapi dukungan yang juga kuat untuk adanya undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras etnis ini cukup besar juga dan bersikap prinsipil. Jadi bukan lagi menjadi hal yang perlu atau tidak perlu dipikirkan, menjadi hal yang perlu dipikirkan, tetapi bagaimana bentuknya ini menjadi satu perdebatan yang belum selesai. Namun masalah diskriminasi itu sudah menjadi diskursus nasional bahwa ini satu hal yang memang harus diselesaikan dengan serius. I see. Ya, itu satu kemajuan yang menurut saya sangat positif ya, walaupun kemajuan ini bisa mandek kalau kita tidak terus-menerus mendorong atau menjaga prosesnya bisa berjalan baik. Oke. Kalau boleh kembali soal kasus Pontianak ya, itu bagaimana penyelesaiannya? Itu kan saya dengar wali kota mengundangkan peraturan yang melarang arak-arakan barongsai dan tarian itu ya. Didesak untuk membuat peraturan yang demikian ya. Kelanjutannya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana itu? Setahu saya belum ada penyelesaian secara khusus. Jadi bukan melarang, tetapi mengatur tentang jalannya masalah barongsai ini, bagaimana perarakan dilakukan dan seterusnya. Saya belum baca keputusan itu. Seperti apa akhirnya saya tidak tahu. Oke, I see. Nah, ini pertanyaan yang saya kira mungkin nggak hanya relevan di sini, tapi di Indonesia juga. Ini kan harga-harga misalnya sembako dan segala macam di sini meningkat ya. Iya. Nah, apalagi saya dengar di Indonesia juga. Apakah secara umum, apakah ada semacam perasaan takut di kalangan orang Tionghoa bahwa kerusuhan yang terjadi tahun 98 itu akan terjadi lagi gara-gara kenaikan bahan sembako dan segala macam ini? Kekhawatiran itu ada, tapi bukan hanya di kalangan etnis Tionghoa saya lihat, tetapi merata itu. Jadi masyarakat yang memahami situasi mengkhawatirkan bahwa akan ada friksi atau ledakan sosial karena masyarakat, terutama masyarakat akar rumput itu terlalu lapar dengan situasi yang harga-harga terlalu mahal dan makanan susah didapat. Saya sempat bicara dengan Faisal Basri soal data ekonomi di Indonesia. Menurut dia, kalau kondisi sekarang justru memang bisa menjadi rawan untuk ledakan sosial karena ada beberapa wilayah yang kelaparan itu sudah menjadi fenomena sehari-hari gitu. Kalau tahun 98 justru masyarakat akar rumput itu tidak sampai dalam level kelaparan ya. Yang mengalami pukulan besar secara ekonomi itu kan kelas menengah atas. Tetapi kalau kondisi sekarang justru sebaliknya, masyarakat akar rumput banyak yang sudah dalam kondisi kelaparan, dan ini memang bisa mudah membuat ledakan sosial ya. Bukan hanya di Tionghoa yang mengkhawatirkan hal ini. Semua orang yang mengetahui data
akan seharusnya mengambil langkah-langkah serius untuk menangani ini. Kepedulian terhadap ekonomi masyarakat lemah ya. Pengangguran luar biasa banyak di mana-mana dan harga bahan makanan memang sangat tinggi. Oke, terus yang terakhir seperti saya sebut tadi, untuk rumah kenangan Mei ini nanti rencananya bagaimana ini? Jadi rencana pelaksanaannya atau perwujudannya nantinya bagaimana? Kalau yang direncanakan di bulan Mei itu adalah deklarasi tekad bersama dari masyarakat ya untuk membuat satu rumah kenangan. Oh, baru deklarasi ya? Iya. Dalam tahapan-tahapan berikutnya tentu akan dicari satu bangunan yang bersejarah untuk dijadikan satu rumah kenangan. Proses untuk collecting data dari masyarakat itu sudah dilakukan ya. Jadi kami berharap suatu saat nanti setelah entah bangunan ini jadi atau proses awalnya sendiri bisa mendapat dukungan dari negara, ini adalah hal yang menjadi sangat positif bila terjadi. Karena seharusnya memang tugas negara yang membuat satu rumah kenangan atau menangani para korban dengan lebih serius dan sistematis ya. I see. Direncanakan dan diharapkan rumah kenangan itu pada lokasi yang memang mempunyai nilai historis, misalkan lokasi di mana kerusuhan waktu itu terjadi, atau satu lokasi yang bisa diakses oleh masyarakat dari berbagai tempat dengan mudah untuk mereka bisa belajar tentang peristiwa tragedi kemanusiaan Mei 98. Ada banyak data yang sudah mulai masuk dan juga banyak karya ya. Ada lukisan-lukisan, ada puluhan sketsa tentang rekonstruksi peristiwa ataupun wajah para korban yang mati dibunuh di plaza-plaza itu. Ada juga sketsa imajiner dari ada seniman dari Bandung ya yang menggambarkan wajah dua orang anak yang hasil dari kekerasan terhadap perempuan pada tahun 98. Jadi karya imajiner dua wajah yang tersenyum yang menatap masa depan gitu. Ada juga benda-benda yang punya kaitan historis dengan para korban. Misalnya ada satu kacamata yang dimiliki oleh seorang korban sebelum dia meninggal, atau pecahan batu dari satu rumah yang pada saat tahun 98 dijarah ya. Kami coba kumpulkan semua itu bisa menjadi peringatan kepada kita semua dan kepada